ini ya berbagai macam faktor ya kan. Nah, seperti tambang liar itu kan bisa mengakibatkan longsor, setelah longsor bisa banjir dan lain-lain. Jadi kita melakukan fungsi koordinasi saja dengan penegak hukum untuk bagaimana menjaga tadi kondisi yang membuat potensi bencana itu terjadi. Dalam konteks ini ya kami mendesain program kinerja ini dengan kondisi kewilayahan yang tadi Kabupaten Kota. Apalagi di bulan November ini kita tahu bersama bahwa tingkat curah hujan di wilayah Banten tinggi. Balik lagi di program kesayangan kita di Radar Banten Podcast. Kali ini kita berbicara terkait penanggulangan bencana daerah di Provinsi Banten. Menjelang akhir tahun, kebencanaan biasanya terjadi karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Sejumlah potensi kerawanan pun terjadi seperti banjir dan longsor. Seperti apa penanganan pemerintah Provinsi Banten dalam menghadapi bencana? Di samping saya sudah hadir Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Haji Andika Azrumi MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa coba masker? Iya, sudah coba lagi. Biar jelas. Betul. Kalau berbicara terkait bencana daerah, siapa sih orang yang mau daerahnya dilanda bencana? Tapi memang berdasarkan data Badan Meteorologi atau Vulkanologi, Banten menjadi daerah yang rawan bencana. Sejumlah daerah akhir tahun lalu ya bahkan ya sempat terjadi banjir bandang. Kemudian yang di luar dugaan memang terjadinya tsunami beberapa waktu lalu karena Banten masuk dalam daerah lempengan patahan Eurasia itu. Nah, seperti apa sih sebenarnya Pemprov Banten baik dari sisi anggaran, kebijakan ataupun dalam memetakan mitigasi bencana di Provinsi Banten? Ya, jadi karena di dalam konteks penanganan bencana alam, tentu Pemprov Banten ini mengambil langkah sistem koordinasi integratif dan komprehensif dengan kabupaten kota dari sisi kesesuaian dengan potensi bencana yang dimiliki. Karena permasalahan bencana ini juga kan diintegrasikan ada berbagai macam bidang lintas koordinator, di mana penunjangnya ada infrastruktur, kesehatan dan lain-lain. Jadi dalam konteks ini ya kami mendesain program kinerja ini dengan kondisi kewilayahan yang ada di Kabupaten Kota. Apalagi di bulan November ini kita tahu bersama bahwa tingkat curah hujan di wilayah Banten tinggi. Seperti tadi kan saya bilang potensinya bisa banjir, bisa longsor, bahkan banjir bandang dan juga potensi puting beliungnya juga besar. Belum lagi potensi gempa misalnya. Salah satu langkah yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan mitigasi bencana terhadap daerah dan juga masyarakat. Di mana kondisi-kondisi ini perlu kita informasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat dan daerah dalam menghadapi persiapan penanggulangan bencana yang ada di wilayah. Sudah dilakukan terkait dengan mitigasi bencana ini. BPBD Provinsi Banten ini sudah roadshow ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten. Ya, jadi sudah masuk di 4 kabupaten dan 4 kota untuk memberikan informasi terkait mitigasi bencana. Karena penanggulangan bencana ini sesungguhnya bukan hanya peran dari pemerintah ya. Betul. Nah, di situ juga ada masyarakat melalui misalkan pemuda yang siaga bencana atau misalkan ada juga kampung siaga bencana kalau tidak salah. Iya. Jadi mereka memang dibina oleh BPBD yang saat waktu terjadi bencana sudah siaga. Terkait supporting anggaran sendiri ya, di Provinsi Banten untuk menanggulangi bencana, karena kan sebenarnya yang berat itu biasanya penanggulangan pasca bencana. Di situ ada misalkan bantuan, kemudian harus berstok segala macam. Ini kan lintas sektoral ya, itu seperti apa? Ya, termasuk recovery infrastruktur. Ya. Seperti itu. Jadi kondisi yang ada pada saat ini perlu saya informasikan di tahun anggaran 2020 itu kita sudah siapkan anggaran dalam kaitan penanggulangan
ini 234.735.779.800 rupiah. Nah ini biar detail supaya masyarakat tahu, ini juga sebesar 1,78% ini yang terdiri dari belanja langsung ini kurang lebih 174 miliar dan belanja tidak langsung 60 miliar. Nah, di mana belanja tidak langsung ini berupa bantuan sosial, terus belanja bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak berencana. Ini juga sebesar 15 miliar. Dan kita juga siapkan BTT, belanja tidak terduga, itu kurang lebih 45 miliar. Nah, ini dalam konteks anggaran penanganan bencana ini juga tadi lintas sektoral sudah siapkan dan masuk di 7 sub OPD di lintas OPD di Provinsi Banten. Yang pertama tentunya BPBD, ada Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perkim, dan juga Satpol PP, Dinsos, dan juga daerah. Iya. Jadi secara menyeluruh memang semua turun tangan. Turun tangan. Berarti dianggarkan melalui tiap OPD anggaran tak terduga itu tadi. Iya. Nah, kalau berbicara bencana tentunya kesiapan infrastruktur ya. Di pemerintah Provinsi Banten sendiri seperti apa sih, misalkan berapa sih jumlah misalkan kita ketersediaan perahu karet itu memang sudah memadai ketika memang terjadi bencana, sudah siap disiagakan. Kalau untuk fasilitas kita pemerintah Provinsi Banten untuk skop kita cukup, tapi kalau misalnya kebutuhannya kabupaten kota dan secara keseluruhan dan kondisinya misalnya bersamaan banjirnya dari mana-mana, ya ini tentu perlu ada dorongan. Itu pentingnya peran koordinasi dari betul. BPBD pusat, BNPB, BPBD provinsi dan juga BPBD. Kalau tidak salah Pak Wak ini masih ketua Taruna Siaga Bencana. Betul. Bagaimana peran Tagana ketika terjadi bencana? Memang terkoordinasi dengan pemerintah? Ya, jadi kita ini Tagana ini kan memang relawan penanggulangan bencana. Dan kita masuk juga di tim relawan kebencanaan yang dibina oleh Dinsos dan juga BPBD yang di dalamnya juga berkumpul seluruh relawan-relawan kebencanaan. Ya. Jadi kita sudah ada di setiap kabupaten kota, sudah ada di setiap kecamatan anggotanya. Jumlahnya berapa total seperti itu? Kurang lebih saat ini kita yang aktif ada 1.500. Pak Wagub, bencana itu kan terjadi bukan hanya faktor alam, tapi memang seperti di daerah Lebak disebut-sebut misalkan keberadaan tambang ilegal di Gunung Halimun Salak yang memang sebagian masuk wilayah Kabupaten Lebak dan Bogor, itu menjadi penyebab. Belum lagi misalkan bencana banjir yang memang akibat ulah-ulah tangan manusia. Nah, artinya perlu ada peran khusus tidak sih, misalkan dibentuk satgas kebencanaan yang di dalamnya juga misalkan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut. Berarti kan lebih luas lagi sekupnya meliputi dinas pertanahan, dinas kehutanan, dan misalkan seperti itu. Perlu nggak sih sebenarnya? Iya, sebetulnya dalam kaitan penindakan hal-hal yang tadi disebutkan seperti tambang ilegal, kan ini menjadi ranah penegakan hukum. Ya, tentu kami melakukan fungsi koordinasi dengan kepolisian untuk bagaimana menutup tambang ilegal tersebut. Karena di dalam kebencanaan ini ya berbagai macam faktor ya kan. Seperti tambang liar itu kan bisa mengakibatkan longsor, setelah longsor bisa banjir dan lain-lain. Jadi kita melakukan fungsi koordinasi saja dengan penegakan hukum untuk bagaimana menjaga tadi kondisi yang membuat potensi bencana itu terjadi. Nah, kita pelaksanaannya dalam kaitan tadi mitigasi bencana, pasca bencana, dan juga revitalisasi setelah kejadian bencana. Nah, perhatian Pemprov sendiri seperti kemarin bencana tsunami. Memang pemerintah pusat pun tidak tinggal diam melakukan misalkan recovery pembangunan rumah tinggal sementara di Kabupaten Pandeglang. Nah, pemerintah provinsi Banten hadir di situ membantu apa, misalkan membangunkan juga sekian puluh rumah. Ya, kita membuat konsolidasi, koordinasi dengan pemerintah pusat dalam kaitan tadi hunian Huntara ya? Iya, Huntara. Bahkan sekarang sudah jadi hunian tetap ya, karena sudah diresmikan kalau tidak salah oleh Bupati Irna. Oke,
Radar Banten terkait kebencanaan memang orang tidak ada yang tahu, tapi pemerintah Provinsi Banten punya kebijakan yang cukup bagus mitigasi bencana ini dilakukan baik dari supporting anggaran, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Satu pernyataan sebelum closing, bagaimana seharusnya masyarakat mengantisipasi bencana, bukan hanya datang dari pemerintah, tapi misalkan kesadaran mereka itu sama-sama menjaga lingkungan itu. Betul Kang Adit, karena ini bukan hanya saja terkait kondisi alam, bencana ini juga bisa diakibatkan oleh ulah manusia juga. Ya seperti contohnya buang sampah di sungai misalnya, itu juga bisa mengakibatkan banjir. Terus juga membuat tadi seperti ilegal ilegal ya, itu juga kan bisa menimbulkan longsor. Jadi saya berharap bahwa kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga lingkungan sekitar kita, mari kita jaga alam kita dapat mengantisipasi permasalahan kebencanaan yang ada di Provinsi Banten. Dengan adanya kebersamaan, dengan adanya kerjasama yang baik, saya yakin dalam kaitan penanggulangan bencana di Provinsi Banten ini bisa tertangani dengan baik. Kami pemerintah Provinsi Banten sudah melakukan mitigasi yang di dalamnya juga ada pemetaan potensi bencana, dan juga pemetaan kondisi wilayah yang memang sudah kita buat dikoordinasikan baik dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi saya berharap dengan adanya kerjasama dan juga keberpihakan terhadap menjaga alam ini juga dapat menekan tadi permasalahan potensi bencana yang ada di Provinsi Banten. Baik, terima kasih luar biasa. Itu dia kebersamaan kita bersama Wakil Gubernur Provinsi Banten Bapak Haji Andika Hazrumi. Sampai ketemu di podcast Radar Banten selanjutnya. Tapi jangan lupa sebelum menutup acara ini bisa like, komen dan subscribe dulu di channel Radar Banten Podcast. Demikian saya Aditya Ramadan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.